Saudara, saya percaya pagi ini kita semua di sini semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau saudara bawa Alkitab, baik itu Alkitab beneran ataupun Alkitab elektronik, saudara, yang bukan beneran, saudara bisa buka, baik itu di handphone saudara, iPad, iPhone atau apapun. Mari kita buka di Galatia pasal ke-5, saudara. Karena saya nggak akan suruh saudara untuk buka yang lain lagi, jadi tolong buka dan jangan ditutup lagi, oke? Galatia pasal ke-5, tetap terbuka Alkitabnya di situ, saudara. Amin. Saudara, apa judulnya di Alkitab, saudara? Kemerdekaan Kristen. Wah, luar biasa. Di Alkitab kita judulnya adalah kemerdekaan Kristen, saudara. Pagi ini saya mau share kepada saudara, saya mau bagikan tentang kemerdekaan Kristen. Saudara, di Ibrani pasal 11 ayat 32 dikatakan, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Saudara perhatikan di ayat ini, saudara, bahwa Ibrani 11 itu isinya adalah tentang iman. Dimulai dengan definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan seterusnya. Saudara, di situ disebutkan saudara yang namanya pahlawan iman. Nah, kita tahu, saudara, kita semua tahu siapa itu Daud, siapa itu Simson, siapa itu Samuel, siapa itu Barak, siapa itu Gideon, saudara. Tapi siapa orang ini yang namanya Yefta? Kita semua nggak pernah dengar, saudara, atau jarang mungkin, saudara. Siapa ini Yefta yang disebut sebagai pahlawan iman? Dan posisinya disejajarkan dengan mereka semua, saudara. Saya mau bagikan pada saudara ada sesuatu yang luar biasa dari kehidupan orang ini, yang mungkin kalau kita lihat, kok aneh, saudara. Kenapa Tuhan pilih dia? Saudara lihat di Hakim-Hakim pasal 11, saya cantumkan ayat pertama. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Wah. Tetapi ia anak seorang, apa saudara? Perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Dan setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara lihat, saudara, kita memperkenalkan Yefta dengan apa? Dengan introduction-nya seperti ini. Dia adalah pahlawan yang gagah perkasa, saudara. Dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tapi saudara lihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Pertama kali dia adalah anak seorang perempuan sundal. Kemudian dia ditolak oleh seluruh keluarganya, saudara. Ditendang keluar. Dan kemudian ia bergaul dengan orang-orang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Saudara, ini menunjukkan tentang harga dirinya yang rendah. Saudara bisa bayangkan orang seperti ini Tuhan bisa angkat dan dia bisa pakai. Saudara, sebenarnya di ayat-ayat selanjutnya, saudara, dikatakan bahwa apa? Bahwa Yefta kemudian dipenuhi oleh Roh Allah dan kemudian ia menjadi panglima atas Israel. Saya mau kasih tahu pada saudara, sepanjang hidupnya saya percaya kalau kita semua jadi dia, kalau kita jadi Yefta, kita akan dipenuhi oleh dua rasa ini, saudara. Yang pertama namanya rasa bersalah, yang kedua namanya rasa malu, betul ya? Rasa bersalah dan rasa malu. Dan saya mau kasih tahu bahwa apa? Bahwa di dalam Tuhan tetap ada kemerdekaan. Galatia pasal 5 barusan saudara katakan bahwa apa? Kemerdekaan Kristen. Dan saya mau bagikan kepada kita semua apa yang dimaksud dengan kemerdekaan Kristen. Saudara, 2 Korintus 3 ayat 17 katakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Di situ ada apa, saudara? Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ini yang saya mau kita semua di tempat ini kita bisa tangkap, kita semua percaya bahwa setiap kita yang telah menerima roh Allah, setiap kita yang telah menerima Roh Kudus, saudara, di dalam kehidupan kita ada kemerdekaan. Amin. Saudara, saya percaya bahwa apa? Bahwa walaupun kita bergumul dengan yang namanya rasa malu, rasa bersalah, saudara, tapi begitu roh Allah memenuhi kita, di situ ada kemerdekaan, Alkitab katakan. Saudara, banyak dari orang Kristen, saudara, kita semua berpikir bahwa apa? Waktu kita datang, membuka hati kita, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diampuni dari dosa-dosa kita. Ya, amin, luar biasa, saudara.
Tapi setelah itu, saya mau kasih tahu, rasa bersalahnya masih di situ, rasa malunya masih di situ. Nah, ini kita ngomong dua hal berbeda, saudara. Ada orang yang udah lepas dari rasa bersalah, tapi rasa malu yang masih nempel. Amin. Saudara lihat bahwa apa? Bahwa Tuhan mau merdekakan kita, Dia mau bebaskan kita dari rasa bersalah dan rasa malu. Dia mau bebaskan kita bukan cuma dari dosa, saudara. Dia mau bebaskan kita dari yang namanya belenggu dosa. Saya mau kasih tahu saudara, bedanya adalah apa? Nanti, oke, amin. Yefta dipenuhi roh Allah, dan karena itu ia bisa dipakai Tuhan, ia dimerdekakan Tuhan, dan ia menjadi panglima atas Israel. Saudara, hari ini kita bahas satu hal dulu, saudara, yang namanya rasa bersalah. Siapa di tempat ini, Kebaktian Indonesian Service, yang tidak pernah merasa bersalah? Angkat kakinya, angkat tangannya, saudara. Gak ada, saudara. Kita semua di sini, kita semua bergumul yang namanya dengan apa? Rasa bersalah. Siapa di sini yang nggak pernah bikin salah, saudara? Gak ada. Kita semua bikin salah. Kita bersalah kepada Tuhan. Kadang kita merasa bersalah terhadap diri sendiri. Kadang kita mengambil keputusan yang salah. Kadang kita membuat keputusan yang salah. Kadang kita bersalah kepada orang lain. Dan perasaan bersalah itu mulai nempel terus, saudara. Dan saya mau kasih tahu bahwa apa? Bahwa Tuhan mau berikan yang namanya kemerdekaan. Saudara, kemerdekaan bukan cuma terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, saudara. Buat orang Kristen, saudara, kemerdekaan Kristen itu harusnya sudah dialami, saudara. Pada waktu apa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masalahnya kita nggak sadar. Oke, masalahnya kita nggak sadar bahwa kita sudah dimerdekakan, saudara. Dan rasa bersalah adalah hal yang sangat berbahaya. Mari lihat Alkitab saudara di Galatia 5 tadi, saudara. Ayat pertama. Ayat pertama katakan seperti ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Oke? Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Alkitab kata, Paulus kata. Saudara, rasa bersalah itu hal yang sangat berbahaya, baik secara emosional, baik secara mental, saudara. Rasa bersalah itu membuat kita yang namanya menjadi tawanan. Dan Alkitab katakan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau, saudara. Kenapa? Karena supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Saudara, orang yang tersisa oleh rasa bersalah biasanya itu sangat kritis, saudara. Waktu mereka ngomong, kadang kita bisa ngerasa gitu, saudara, ya. Waktu mereka ngomong, waktu mereka kasih komen, saudara. Kadang saudara, mereka merasa kritis dan sering kali menyalahkan dirinya sendiri. Saudara, banyak sekali saudara orang-orang yang saudara setiap kali merasa, aduh, kenapa ya gue tadi kayak gitu? Aduh, kok gue kayaknya gini? Aduh, kok kayak tadi nggak perfect, kayaknya ada yang kurang. Aduh, kok bagaimana ya? Aduh, I don't think I'm good enough. Aduh, kayaknya tadi aku joget kayaknya agak belepotan gitu. Gimana ya gitu? Saudara akan merasa terus-menerus kritis terhadap diri saudara sendiri. Saudara, padahal saudara udah berikan yang terbaik. Saudara lihat di sini bahwa apa? Orang yang senantiasa dihantui oleh rasa bersalah, mereka akan terus-menerus melontarkan kritik. Baik itu kepada dirinya maupun diri orang lain. Saudara, buat mereka kehidupan adalah penjara. Buat mereka, saudara, detik demi detik itu adalah penjara dalam kehidupan mereka. Saya mau kasih tahu, pagi hari ini Tuhan mau bebaskan kita. Pagi hari ini Tuhan mau berikan kita kemerdekaan. Tepuk tangannya buat Tuhan dong. Sepi sekali saudara pagi ini. Kita mau teriakan haleluya. Amin. Saudara, kemanapun Yesus pergi, Dia katakan pada orang-orang berdosa, pergilah. Dan apa saudara? Milikilah rasa bersalah seumur hidupmu. Saudara, Dia katakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. As simple as that. Sangat sederhana, saudara. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. That's it. Dia nggak pernah, saudara, menuduh orang itu. Dia nggak pernah menghakimi orang itu. Dia bilang pergi dan jangan ulangi lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara, buat kita agak susah, saudara, buat ngomong seperti itu. Kadang orang datang ke saya habis berbuat dosa, gimana? Ya udah.
Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Kelar. Kadang kita sangat susah untuk ngomong seperti itu, saudara. Betul? Kadang kita sering merasa, lu dosa ya. Bentar, mesti dihukum dulu. Push up 100. Oke, minta ampun sama Tuhan. Saudara, dihukum. Lu doa biasa berapa lama? 5 menit, 2 jam sekarang. Oke, kalau lu doa 2 jam, dosa lu diampuni. Saudara, kadang kita merasa seperti itu, saudara. Padahal saudara, kalau kita mau ikuti teladannya Yesus, dia katakan kepada orang berdosa ini, saudara, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini sangat susah untuk orang-orang yang senantiasa hidup dalam rasa bersalah. Kenapa? Karena mereka membawa rasa bersalah ini, mereka membawa dosa ini kemanapun mereka pergi, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara, Yesus katakan bahwa, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Saudara bisa lihat, saudara, gambar orang ini, saudara, yang mungkin saudara nggak kelihatan jelas, saudara, ya. Karena pagi ini kita punya technical difficulty, ya. Nggak ada layar, ya. Saudara lihat gambar ini, saudara. Ini adalah gambar orang yang lagi mikul, saudara, 2 keranjang yang sangat berat, saudara. Kakek-kakek, udah tua. Saudara bisa bayangkan, saudara, kalau kakek-kakek ini lagi jalan, saudara, bawa keranjang ini, saudara. Dia lagi pikul seperti itu, berat sekali, saudara. Dia datang, dia jalan, saudara, sepanjang jalan. Kemudian ada satu orang naik truk lewatin dia, terus berhenti, saudara, dan dia bilang, "Pak, Bapak mau kemana?" "Oh, ke perempatan situ," gitu kan. Terus orang ini bilang, "Oke, Bapak yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang. Naik aja, saudara. Karena ini mobilnya mobil truk, naik aja ke belakang. Nanti saya anterin, saya turunin depan perempatan." Bapak ini naik, saudara, dan kemudian truk ini jalan. Saudara, setengah jalan, supir truknya, saudara, ngelihat ke kaca spion gitu, saudara, ngelihat ke belakang, dan dia begitu kaget, saudara. Kenapa? Karena dia ngelihat bapak ini masih minggu, saudara, keranjangnya. Saudara, sadar atau enggak? Kadang kita kayak gitu kok. Betul? Kadang kita kayak gitu kok. Tuhan udah bilang apa? Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Salibmu aku yang pikul. Saudara, terus kita bilang apa? Tuhan gak mau, Tuhan. Kita masih mau gotong, kita masih mau bawa beban ini. Saudara, kita mau bilang bahwa apa? Pagi ini Tuhan berikan kita kemerdekaan, berikan tepuk tangan paling meriah. Apa sih arti gambar ini buat saudara? Gambar Yesus pikul salibnya, saudara. Saudara, arti gambar ini buat saya adalah apa? Segala beban dan penderitaan saya, segala rasa bersalah dan rasa malu saya, segala sakit penyakit semuanya boleh ditanggung. Ini artinya buat saya. Kalau saudara masih mau pegang beban itu, saudara belum mau menyerahkan sepenuhnya kepada salib Kristus. Yesus mati buat kita, saudara. Dia mati buat kita, dia udah tunjukkan, Alkitab katakan kasihnya yang sempurna buat kita. Dengan kata lain, kita dimerdekakan, kita dibebaskan dari segala kuk perhambaan. Paulus bilang, jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara, banyak orang Kristen berpikir seperti ini. Oh, kita mulai hidup ini awalnya sukacita, saudara. Ikut Yesus, haleluya, jalan serta Yesus. Saudara, sukacita, saudara. Dan kemudian berusaha untuk apa? Untuk jaga hidup kudus dan seterusnya. Terus saudara mulai merasa, kok kehidupan ini makin lama makin berat. Saudara, masalah makin lama makin berat. Saudara, terus masalah berdatangan, saudara, makin lama makin berat. Sampai akhirnya saudara terbaring di ranjang rumah sakit dan saudara bisa katakan, sudah selesai. Saya mau kasih tahu bahwa apa? Bahwa bahwa pada waktu Yesus merentangkan tangannya dan dia bilang sudah selesai, hidup kita baru mulai. Ini yang kadang kita nggak sadar. Kata sudah selesai itu bukan akhir dari hidup kita. Kata sudah selesai itu adalah awal dari hidup kita. Kata sudah selesai pada waktu Yesus katakan di kayu salib, saudara. Dia katakan sudah selesai. Semua rasa bersalahmu, semua rasa malumu sudah aku tanggung. Sudah selesai. Saudara, makanya kita bisa hidup sekarang. Saudara harus tangkap ini bahwa apa? Bahwa pada waktu Yesus berkata sudah selesai,
Kekristenan baru mulai, saudara. Kekristenan dimulai dengan apa? Dengan kemerdekaan. Kekristenan dimulai pada waktu Yesus membebaskan kita dari kuk perhambaan. Amin. Saudara, biasanya namanya kemerdekaan itu ada namanya proklamasi. Proklamasi kemerdekaan kita udah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Luar biasa. Kita harus tahu, saudara, bahwa tidak ada sedikit pun kehendak Tuhan di dalam rasa bersalah. Saya ulangi, tidak ada sedikit pun kehendak Tuhan di dalam rasa bersalah. Amin. Saya mau bagikan beberapa hal pada saudara pagi ini. Yang pertama, Tuhan tidak menggunakan rasa bersalah untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan tidak menggunakan rasa bersalah untuk menyelamatkan umatnya. Saudara, prove me wrong, okay? Saudara baca Alkitab, saudara cari di mana ada Tuhan bikin seseorang bertobat dengan bikin apa? Dengan bikin orang itu merasa bersalah. Gak pernah. Tuhan sama sekali tidak menggunakan rasa bersalah untuk menyelamatkan umatnya. Jadi saudara jangan berpikir pada waktu saudara merasa bersalah, you feel bad about yourself, saudara bakal bertobat. Itu gak akan terjadi. Halo? Amin. Tuhan tidak menggunakan rasa bersalah untuk menyelamatkan umatnya. Tidak ada sedikit pun kehendak Tuhan di dalam rasa bersalah yang kita miliki. Saudara, Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Betul ya? Bukan rasa bersalah. Kebenarannya adalah apa? Tuhan ingin kita bebas dari rasa bersalah. Yohanes 16 ayat 8 katakan, dan kalau ia datang, ini berbicara tentang Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Alkitab katakan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsafkan dunia. Saudara, Roh Kudus itu menginsafkan, bukan memberikan kepada kita rasa bersalah. Itu bukan caranya untuk menginsafkan kita. Dia dengan jelas memberitahu kepada kita kesalahan kita dan bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Itu yang Roh Kudus lakukan. Dia enggak condemn kita, dia enggak tuduh kita dengan rasa bersalah. Saudara, kadang ketemu orang, oh kamu kenapa? Oh nggak tahu, dari pagi kayaknya feel bad about myself gitu. Kayak dari pagi udah bete, saudara. Kayaknya aku sepanjang hari ini ngerasa payah aja gitu. Lah payah kenapa? Nggak tahu. Payah aja, saudara. Kalau kemana-mana saudara bawa beban itu, nggak akan ada sukacita. Hidupmu nggak akan penuhi sukacita, saudara. Betul. Saudara akan terus merasa bahwa apa? Saudara akan terus merasa bahwa apa? Oh aku bersalah. Oh aku bersalah. Atau lebih parah lagi, saudara akan berpikir, oh orang lain bersalah, orang lain bersalah. Saudara, ada satu kalimat yang Yesus katakan, dia katakan seperti ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau saudara perhatikan di situ, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau saudara nggak bisa mengasihi diri sendiri, gimana saudara mau mengasihi orang lain? Betul. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau saudara terus-terusan merasa bersalah, critical about yourself, terus-menerus saudara akan terus-menerus menghakimi orang lain juga. Percaya nggak percaya, saudara akan lakukan itu. Amin. Saudara lihat di Galatia 5 lagi, saudara, di Alkitab saudara, di ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saya ulangi, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara lihat bahwa apa? Paulus sedang berbicara tentang yang namanya hukum Taurat. Paulus sedang berbicara tentang kuk perhambaan yang dimiliki oleh orang-orang. Saudara lihat di situ bahwa apa? Bahwa sekarang kalau kita hidup di dalam Yesus, saudara, udah tidak berarti lagi seberapa kecil atau seberapa besar dosamu. Udah tidak berarti lagi, saudara, seberapa besar kesalahan yang telah kau perbuat. Karena kita bukan di bawah hukum. Ini yang Paulus katakan. Kenapa? Karena di dalam Kristus Yesus bukan masalah sunat atau tidak, saudara.
Di dalam Kristus Yesus adalah yang terpenting adalah iman yang bekerja oleh kasih. So lihat bahwa apa, kita diselamatkan karena iman, bukan karena rasa bersalah. Amin. Kita mau tekankan, kita diselamatkan karena iman. Iman yang bekerja oleh kasih, dan bukan karena rasa bersalah. Dan pagi ini kita rayakan kasih Tuhan. Pagi ini kita mau rayakan kasih Tuhan. Saya berdoa buat kita semua di tempat ini, saudara, untuk apa? Untuk kita semua mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Luar biasa. Yang kedua saya mau bagikan, Tuhan tidak menggunakan rasa bersalah untuk membuat kita bertumbuh. Tuhan tidak menggunakan rasa bersalah untuk membuat kita bertumbuh. Amin. Kadang orang berpikir, saudara, kalau kita punya rasa bersalah, kita akan mau berubah. Kalau kita punya rasa bersalah, saudara, kita akan terus menerus diubahkan, dan pada akhirnya saudara kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Saya mau kasih tahu, kalau ini bukan kehendak Tuhan sama sekali buat kehidupan kita, Tuhan juga nggak akan pakai hal ini, saudara, untuk buat kita bertumbuh. Haleluya. Saudara, ada satu cerita, saudara, di kitab Yosua, dikatakan bahwa apa, Yosua itu mengambil alih kepemimpinan atas bangsa Israel dari Musa. Pada waktu sebelumnya, saudara, pada waktu yang lalu saya bagikan tentang Yosua pasal ketiga, saudara. Pada waktu dia membawa umat Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Saudara bisa bayangkan, Tuhan itu selalu memotivasi Yosua. Yosua ini masih muda, saudara. Musa udah tua. Kalau Musa udah tua dijadiin pemimpin, wajar, oke? Dia udah jenggotan, saudara, dan seterusnya. Kalau dia ngomong, orang-orang dengerin, wajar. Nah, Yosua ini masih muda, kayak saya. Amin. Nah, Yosua ini masih muda, saudara, dan dia mengambil alih kepemimpinan atas bangsa Israel dari Musa. Saudara bisa bayangkan, Tuhan gak katakan kepada Yosua, Yosua, kamu tuh gak sehebat Musa. Kamu tuh lihat Musa bisa belah Laut Merah. Kamu mau belah apa? Apa yang mau dibelah? Saudara, Tuhan gak pernah bikin Yosua down. Tuhan gak pernah, saudara, bikin Yosua jadi ngerasa, aduh gimana ya? Aduh bisa gak ya? Saudara baca di Yosua pasal pertama, paling sedikit, saudara, 3 kali Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai diulang-ulang, saudara. Dia katakan, asalkan engkau gak menyimpang ke kanan atau ke kiri, asalkan engkau memperhatikan perintahku, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku akan membuat segala perjalananmu dan segala usahamu berhasil dan beruntung. Itu yang Tuhan katakan kepada Yosua, saudara. Dan saya mau, saudara, kita semua tangkap bahwa apa? Tuhan gak pernah menaruh rasa bersalah untuk kita dapat bertumbuh di dalam Dia. Nggak ada yang namanya seperti itu, saudara. Di dalam kekristenan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau kasih tahu, Tuhan sudah memerdekakan kita. Sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan. Haleluya. Katakan kepada kiri kanannya, saudara, Tuhan sudah memerdekakanmu. Amin. Ibrani 12 ayat 1-2 katakan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya tahu agak susah untuk melihat ini, saudara, dari belakang. Amin. Tapi Alkitab katakan seperti ini, marilah kita menanggalkan semua, saudara, perhatikan di sini, beban dan dosa. Ini 2 hal berbeda, saudara. Ini 2 hal berbeda. Kadang kita berpikir bahwa apa, waktu kita ikut Yesus kita tanggalkan dosa. Haleluya. Tapi bebannya masih ada di situ. Amin. Bebannya masih ada di situ. Dalam bahasa Inggris katakan, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Saudara lihat bahwa every weight, segala beban yang merintangi kita, kita bilang, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, orang yang
Orang yang selalu merasa bersalah punya problem untuk mengarahkan matanya kepada Yesus. Ini ayat ini katakan. Punya problem untuk mengarahkan matanya pada Yesus. Kenapa? Karena matanya selalu tertuju kepada dosa mereka. Karena matanya selalu tertuju kepada kelemahan mereka, kepada kekurangan mereka, kepada kesalahan mereka. Saudara, saya mau kasih tahu, Yefta dikatakan mengabaikan kehinaan dalam hidupnya sehingga ia bisa menjadi panglima atas Israel. Yesus mengabaikan kehinaan yang dia dapatkan dari salib, saudara. Yesus mengabaikan kehinaan supaya dia bisa duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau saudara mau diangkat dalam Tuhan, saudara mau mendapatkan promosi dalam Tuhan, saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, saudara mau naik ke level yang lebih tinggi lagi, kuncinya adalah apa? Saudara harus abaikan kehinaan. Saudara harus abaikan rasa bersalah kita, rasa malu kita. Oke? Tinggalkan semua beban dan semua dosa. Saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tidak menggunakan hal-hal negatif untuk membuat kita menjadi positif. Amin. Tuhan tidak menggunakan hal-hal negatif untuk membuat kita menjadi positif. Haleluya. Saudara lihat di sini, Tuhan gak akan pakai rasa bersalah saudara untuk membuat saudara menjadi bertumbuh. Lepaskan itu saudara pagi ini. Alami kasih Kristus. Yang ketiga, Tuhan tidak menggunakan rasa bersalah untuk mencegah kesombongan. Tuhan tidak menggunakan rasa bersalah untuk mencegah kesombongan. Kita semua tahu ayat ini, Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, ya, kita semua tahu bahwa apa, Tuhan sangat benci dengan yang namanya orang sombong, dan dia mengasihani orang yang rendah hati. Masalahnya seperti ini, saudara. Saya mau kasih tahu bahwa apa, rendah hati itu nggak sama dengan rendah diri. Oke? Rendah hati itu nggak sama dengan rendah diri. Humility is not humiliation. Oke? Rendah hati itu bukan rendah diri, saudara. Kalau saya bilang sama saudara pagi ini, kamu ganteng ya? Enggak kok, aku jelek. Aku jelek. Kamu lihat aku udah hitam gini, hidup lagi. Saudara, wah kamu pinter banget. Oh enggak, aku ini bego. Saudara, rendah itu bukan rendah hati, saudara. Itu rendah diri namanya. Dan Tuhan menentang rendah diri. Oke. Di dalam Tuhan, saudara, di dalam Tuhan, Tuhan mengasihani orang yang rendah hati, bukan rendah diri. Jadi kalau ada teman saudara bilang sama saudara, kamu ganteng ya hari ini, makasih. Kamu juga. Ini cowok ngomong ke cowok. Haleluya. Bertobat pagi ini, amin. Saudara, rendah hati nggak sama dengan rendah diri. Rendah hati itu, saudara, rendah hati adalah mengakui bahwa kita nggak bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, tapi bersama Tuhan nggak ada yang mustahil. Itu rendah hati, saudara. Rendah diri adalah mengakui bahwa kita nggak akan pernah bisa apa-apa. Nah, itu rendah diri. Ngerti bedanya? Saudara, kalau pagi ini saya mempersiapkan firman Tuhan dan saya katakan, Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Tuhan, tapi bersama Engkau aku dikuatkan. Bersama Tuhan aku bisa. Itu namanya rendah hati. Kalau rendah diri, saudara, oh aku nggak bisa apa-apa tuh. Disuruh apa juga nggak bisa. Mau ngapain juga nggak bisa. Disuruh pelayanan nggak bisa. Disuruh apa-apa nggak pernah bisa. Nah itu namanya rendah diri. Oke, saudara, di Lukas pasal 18 ada cerita seperti ini. Cerita yang luar biasa, bagus sekali. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Dia tunjuk pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh
Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara, orang ini saudara mengakui saudara kelemahannya. "Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahanku." Dan Alkitab katakan orang ini pulang ke rumahnya sudah menjadi orang benar. Amin. Orang ini pulang ke rumahnya dibenarkan oleh Tuhan. Dia pulang udah gak nunduk lagi. Kenapa? Karena dia telah dibenarkan. Di dalam Tuhan, saudara rendahkan hatimu. Saudara akui bahwa apa? Bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kegagahanku Tuhan, tapi karena rohmu. Yeftah, saudara, dalam kehinaannya, dalam kelemahannya, dalam rasa bersalahnya, dia mau katakan pada Tuhan, "Aku gak bisa apa-apa." Alkitab katakan dengan jelas, saudara, di Hakim-Hakim bahwa apa? Bahwa roh Tuhan menghinggapi Yeftah, dan dia diangkat menjadi panglima atas Israel. Wow, luar biasa. Kuncinya ada di roh Allah. Amin. Saudara, banyak orang nggak mengerti. Pada waktu baca Alkitab, saudara sering kali ada list gitu, ada daftar saudara berkat yang telah disediakan dari Tuhan untuk orang benar. Ada istilah orang benar di sana. Di dalam kitab Mazmur, dalam kitab Amsal, saudara, ada istilah orang benar di sana. Dan ada satu istilah orang lagi, saudara, yang disebut dengan orang fasik. Ada orang benar, ada orang fasik. Kalau dalam bahasa Inggris, the righteous dan the sinner. Saudara lihat di sini, kadang kita bingung, saudara. Saya mau kasih tahu, masih banyak orang Kristen yang bingung. Mereka harus kategorikan diri mereka ke dalam yang mana. Ini luar biasa, saudara. Masih banyak orang Kristen yang bingung. Dan mereka bilang seperti ini, "Tiap hari aku jatuh dalam dosa. Kalau gitu aku juga sinner." Nah loh, kalau gitu, kalau Alkitab ngomong sesuatu tentang sinner, maka itu adalah untukku. Nah ini benar apa salah gitu kan? Jadi kalau kita baca tentang istilah, wah sinner, orang fasik, apakah itu buat kita? Saudara, saya mau kasih ilustrasi. Kalau saudara naik pesawat gitu, pernah naik pesawat gitu kan? Kalau enggak, saudara nggak di sini, betul kan? Pernah naik pesawat, saudara? Saudara bayangin naik pesawat dari Jakarta ke Bangkok, lagi mau liburan gitu. Naik pesawat dari Jakarta ke Bangkok. Di tengah-tengah ada turbulence, saudara. Ada turbulence, terus pesawatnya gonjang-ganjing gitu. Terus kemudian saudara kelempar keluar pesawat, jatuh, saudara kecemplung di Marina Bay. Ya, kecemplung di Marina Bay. Saya mau tanya, saudara, apa saudara langsung jadi Singaporean? Nah, benar. Itu ilustrasinya nggak benar, oke? Saya ini masalahnya tiap hari jatuh dalam dosa. Saya mau tanya, saudara, kalau saudara kecemplung 10 kali di Marina Bay, saudara langsung jadi orang Singapura? Istilah orang fasik bukan buat kita, saudara. Kenapa? Karena Tuhan telah membenarkan kita. Pada waktu kita datang dalam hadiratnya, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan, amin. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan mau merdekakan kita. Tuhan mau merdekakan kita. Ada yang mengatakan, ada yang mengajarkan seperti ini. Untuk kita tetap rendah hati, kita harus selalu mengingat betapa besarnya kesalahan kita dan dosa kita, betapa payahnya kita. Karena tiap hari kita selalu jatuh. Nggak bisa, saudara. Saudara nggak bisa bertumbuh dengan mentalitas seperti itu. Saudara nggak bisa bertumbuh dengan mindset dan pola pikir seperti itu, saudara. Oke, Tuhan nggak akan pakai rasa bersalah kita untuk membuat kita menjadi rendah hati. Tuhan nggak akan pakai rasa bersalah kita untuk membuat kita bertumbuh di dalam Dia. Saya mau kasih tahu, Tuhan juga nggak pakai rasa bersalah kita untuk menyelamatkan kita, saudara. Kita diselamatkan, Alkitab katakan, karena iman yang bekerja oleh kasih. Amin. Karena iman yang bekerja oleh kasih. Yang keempat, Tuhan tidak menggunakan rasa bersalah
untuk mencegah kita berbuat dosa lagi. Tuhan tidak menggunakan rasa bersalah untuk mencegah kita berbuat dosa lagi. Saudara, banyak dari kita yang berpikir kalau kita merasa bersalah, kita feel bad about ourselves, kita akan merasa oke, kita nggak akan ulangi kesalahan yang sama. Saudara, saya mau kasih tahu, nggak alkitabiah, oke? Nggak alkitabiah. Kalau saudara di sini ada yang kecanduan, minggu lalu kita ada Pastor Kong minggu lalu. Minggu sebelumnya lagi saudara kita ada Dr. Robi. Dr. Robi membahas sedikit saudara pada hari Jumat tentang kecanduan, tentang addiction. Banyak dari orang Kristen masih hidup dalam kecanduan, nggak tahu kecanduan apa gitu kan. Kecanduan macam-macam, kecanduan rokok, kecanduan pornografi, kecanduan minuman keras, kecanduan banyak hal, kecanduan apapun itu. Dan kita seringkali berkata, oh kita tahu itu salah, kita tahu itu nggak boleh dilakukan. Oh, we feel bad. Nah pertanyaannya kok masih dilakukan gitu kan? Dan Dr. Robi kasih seperti ini saudara, bahwa apa dia bilang bahwa segala sesuatu di mana kita merasa bersalah, waktu kita bilang sama diri kita sendiri bahwa kita merasa bersalah. Saudara, rasa bersalah ini akan diproses oleh otak kita. Rasa bersalah ini akan diproses oleh otak kita sebagai yang namanya intense pain, yang namanya rasa sakit yang luar biasa dalam otak. Pada waktu kita menyalahkan diri kita sendiri, saudara, waktu kita salahkan diri kita sendiri, ini akan diproses oleh otak kita sebagai rasa sakit yang luar biasa. Dan rasa sakit ini akan memicu kita untuk kita melakukan sesuatu yang disebut dengan pleasure, okay? Untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan, saudara. Dan biasanya sesuatu yang menyenangkan itu adalah dosa yang sama lagi, saudara. Dan pada akhirnya ini yang namanya cycle of destruction, saudara. Kita terus menerus, saudara, akhirnya melakukan terus, saudara. Dan ini yang namanya kecanduan, saudara. Kecanduan dimulai dari situ. Kecanduan dimulai dari kita mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa kita bersalah. Wah, luar biasa. Waktu saya tangkap itu, saudara, wah, luar biasa. Bahwa apa? Kalau saudara mau lepas dari kecanduan itu, saudara jangan terus-menerus menyalahkan diri saudara sendiri. Oke? Jangan terus-menerus menyalahkan diri saudara sendiri. Sekarang lihat di sini. Waktu itu saya ada ngobrol, saudara, sama Pastor John Ollis. Kalau saudara tahu Pastor John Ollis, saudara, dia missionary kita, saudara. Dia luar biasa. Dia waktu itu share something. Dia bagikan sesuatu kepada saya, kepada beberapa dari kita pada waktu kita lagi perjalanan misi, saudara. Dia katakan seperti ini. Apakah kalian berpikir bahwa Paulus itu nggak pernah kecanduan pornografi? Terus kita mikir, saudara. Kita garuk-garuk kepala. Pernah gak ya? Ya, dulu belum ada internet, belum ada macam-macam. Tapi coba kalian pikir, Paulus itu juga cowok. Ya, mungkin gitu kan. Nah pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau dia juga kecanduan, kenapa dia nggak pernah tulis di Alkitab? Inilah, saudara-saudaraku, cara mengatasi pornografi. 1. Matikan komputer Anda. 2. Dan seterusnya. Kenapa dia nggak pernah bahas? Atau ada satu pasal kayak gitu ya, ngomongin tentang gimana caranya lepas dari pornografi. Saudara, Pastor John Ollis bilang seperti ini. Kenapa? Karena Paulus tidak berfokus kepada masalahnya, tapi dia berfokus dengan akar masalahnya. Wah, nah, saya bilang akar masalahnya itu apa? Akar masalahnya adalah pikiran kita. Saudara, pikiran ini, saudara, bukan cuma masalah pornografi, saudara. Masalah yang lain juga, kecanduan yang lain juga sumbernya di sini. Makanya yang Paulus deal itu bukan masalah dosanya, saudara, masalah sumbernya. Oke, saudara lihat, masalahnya adalah di otak kita, saudara. Dan ini yang Dr. Robi
diskusikan. Ini yang Dr. Robi bagikan. Bahwa apa? Bahwa kita harus ngerti gimana otak kita bekerja. Karena kalau enggak, kita akan terus-menerus menyalahkan diri kita sendiri. Dan pada akhirnya kita nggak akan pernah keluar. Dan Kristus nggak akan pernah memerdekakan kita. Saudara, kehendak Tuhan adalah untuk Roh Allah memerdekakan kita. Banyak orang berpikir kalau mereka lupa akan dosa mereka, nanti takutnya jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Nanti kalau nggak dipikirin terus takutnya lupa gitu. Nah kalau lupa ntar jatuh lagi. Dan seterusnya saudara nggak bekerja seperti itu. Jadi pada akhirnya mereka terus-menerus berfokus kepada dosa yang sama. Mereka terus-menerus berfokus kepada kesalahan yang sama. Saudara, saya mau saudara semua pejamkan mata. Ya, tutup. Saya mau hipnotis. Tutup mata sih. Oke, semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tutup mata. Saudara pikirkan satu binatang, tapi nggak boleh gajah. Oke? Pikirkan satu binatang, tapi jangan gajah. Oke? Nggak boleh gajah. Pokoknya nggak boleh gajah. Buka matanya ya. Saudara, apa yang barusan terjadi? Pada waktu saya bilang, saudara pikirkan satu binatang tapi nggak boleh gajah, saudara langsung mikir gajah. Nah, dan itu bekerja dengan hal yang sama, saudara. Bahwa apa? Pada saat kita terus-menerus, aku nggak akan mau dosa ini lagi, aku nggak mau dosa ini lagi, aku nggak mau jatuh lagi, lu jatuh terus kok. Percaya nggak percaya? Betul? Ya. Saudara terus-menerus seperti itu. Saudara, apa yang perlu saudara lakukan? Alkitab katakan, segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu saudara yang mengandung arti, saudara meditasikan, saudara pikirkan semuanya itu. Itu saran dari Paulus. Pikirkan semuanya itu. Jangan mikirin tentang dosamu. Jangan mikirin tentang kesalahanmu. Kenapa? Karena Kristus telah memerdekakan kamu. Saudara, kemerdekaan ini saudara kita harus benar-benar pegang. Saudara. Keluar dari tempat ini, saya mau kita semua dibebaskan. Keluar dari tempat ini, saya nggak mau saudara ada dari saudara yang masih ngerasa berat, saudara, ngerasa terbeban. Oh, kenapa baru bikin salah dan seterusnya, baru bikin keputusan yang salah, barusan jual saham ya salah. Jangan merasa bersalah, mengucap syukur kata Kenny. Amin. Rasa bersalah terus-menerus menguras energi emosional dan spiritual kita, saudara. Sampai kita nggak ada tenaga lagi, saudara, untuk melawan cobaan iblis. Pada waktu SMA itu saya udah terima Tuhan Yesus, saya udah ikut Yesus. Pada waktu itu saya ngerasa saya ini orangnya nerd gitu. Saya ini orangnya kok kayaknya anak baik-baik banget sih gitu. Sampai saya ngerasa saya ingin diterima oleh teman-teman saya lain. Akhirnya saya coba yang namanya ROKOK, rokok ya. Akhirnya saya coba yang namanya rokok. Saya coba tiap hari saya coba, dan pada akhirnya saudara mulai yang namanya kecanduan. Saya kecanduan rokok. Oke, wah, mungkin berapa dari saudara kaget gitu, mulutnya nggak Bernard ngerokok. Ya, itu rokok apa jarum pentul gitu. Rokok beneran. Saudara lihat bahwa saya berusaha untuk mencari yang namanya acceptance. Oke, saya coba bergaul sama mereka dan betul bahwa apa? Saya mulai punya teman-teman saya mulai terima saya, saudara. Saya terus mulai kecanduan, saudara. Saya naik bus, saya ngerokok, saya naik angkot, saya ngerokok, saya ya dimanapun, saudara. Nah, pada akhirnya, saudara, satu hari, saudara, saya datang ke gereja. Saya bilang sama youth pastor saya bilang seperti ini. Kebetulan dia orang Jawa, saya bilang, Mas, saya mau cerita. Oh, kenapa? Saya ini kecanduan rokok. Terus dia berkata, puji Tuhan, haleluya, dan dia rangkul saya, saudara. Saya langsung ngomong gini, saudara. Mana ada orang Kristen dibilang merokok puji Tuhan, saudara. Saya bilang kan biasanya orangnya bakal bilang apa? Wah, kamu dosa. Kamu udah tahu dosa masih dilakukan. Sana berdoa. Biasanya kan seperti itu. Di pikiran saya seperti itu, saudara.
Di pikiran saya orang Kristen itu seperti itu, yang suka nuduh, yang suka menghakimi. Dan orang ini langsung rangkul saya, dia bilang, haleluya, puji Tuhan. Kok puji Tuhan sih mas? Terus dia bilang, ya puji Tuhan karena nggak banyak orang yang kecanduan mau cerita. Terus saya bilang, oh gitu ya. Ya, faktanya bahwa kamu mau cerita, itu berarti kamu mau lepas, betul? Saya bilang betul. Ya, kalau gitu yuk kita berdoa sama-sama. Saudara, kita berdoa. Dan pada waktu itu saya bilang, ya makasih mas, udah didoain. Saudara, apakah setelah didoakan, apakah saya jatuh lagi? Jatuh lagi, ngerokok lagi. Ya, ngerokok lagi. Saya satu hari saudara saya ke puncak. Saudara tahu puncak, lagi nginep sama saudara-saudara. Dan biasa kita kalau di puncak itu main gaple. Tahu gaple gitu. main apa? Domino ya. Main domino saudara, sambil taruhan gitu kan pakai duit ya. Kita main domino sambil taruhan pakai duit ya. Sampai saya kalah total, uang saya habis, dompet saya kosong ya. Wah, saya bilang, ini malam kok kayaknya bete gitu kan. Biasa kalau bete terus gimana? Ya udah ngerokok lagi gitu kan. Saya ngerokok lagi, saya tidur. Pagi-paginya saya bangun, masih bete saudara. Masih bete, saya jalan keluar, ada ayunan di depan villa. Saya duduk di ayunannya ada dua, depan belakang seperti ini. Dan ya udah saya ngadep-ngadepan gitu ya. Saya duduk di yang satu. Nah, saya duduk, saya ngerenung aja galau. Saya diam, saya bilang Tuhan, aduh kok kehidupan kayak begini segala macam. Tiba-tiba ada satu anak kecil, anak kampung, saudara. Dia datang, dia nyamperin saya dan dia bilang seperti ini, Pak, minta makan dong. Terus saya ketawa kenapa? Karena saya keluarin dompet saya tunjukin, udah kosong. Saya nggak ada duit sama sekali buat kasih kamu. Saya bilang seperti itu. Terus saya bilang, saya nggak ada duit sama sekali. Mau gimana ngasih kamu? Semalam uang saya udah habis. Saya bilang seperti itu. Terus dia diam. Terus saya pikir, kayaknya di dalam masih ada Indomie gitu. Akhirnya saya jalan masuk ke dalam. Waktu saya ngambil Indomie, saudara, ada suara ngomong di dalam hati saya, Injili orang ini, beritakan kasihku kepada orang ini. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara jadi saya gitu ya, saya waktu itu berpikir seperti ini, saya barusan dosa, saya orang berdosa. Ini suara, masa sih suara Roh Kudus? Masa sih Tuhan ngomong ke saya? Nggak mungkin. Saya masih yang ngelawan, saya bawa bungkus Indomie, saudara, saya jalan, saya duduk lagi di ayunan. Dan saya ngeliat, itu anak udah duduk di seberang saya, saudara, di ayunan satu lagi. Dan pada waktu itu sebelum saya kasih, saya ngobrol dulu sama dia. Saya tarik nafas, saya hitung 1, 2, 3 ya. Saya bilang, Dek, kamu percaya Tuhan Yesus gak? Terus dia bilang, dia nabi. Terus saya bilang seperti ini, oke, saya mau kasih tahu bahwa kamu perlu buka hati kamu untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu, karena Dia sayang sama kamu. Terus dia bilang, dia nabi. Saya bilang seperti ini lagi, oke, kamu mungkin hari ini gak percaya, tapi saya beberapa tahun yang lalu mengalami hal yang sama. Saya buka hati saya untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan hidup saya diubahkan. Dalam hati, barusan gue dosa ya. Saudara, saya bilang sama dia seperti itu. Dan dia bilang, dia nabi. Saya bilang seperti ini, oke, kalau hari ini kamu gak percaya, gak apa-apa, saudara. Tapi kalau nanti suatu saat kamu lagi ada dalam keterpurukan, kamu lagi down, kamu ngerasa gak ada harapan, tolong ingat kata-kata saya. Ada satu orang yang sayang sama kamu, namanya Tuhan Yesus. Saya bilang seperti itu. Dan dia langsung ambil Indominya, saudara, tanpa bilang makasih, dia jalan, saudara, dia lari. Waktu itu saya bilang, Tuhan kok kayaknya aneh gitu. Ini apa sih yang baru aja terjadi? Saudara lihat di sini, Tuhan bilang sama saya seperti ini, aku nggak peduli kamu barusan bikin salah atau enggak. Aku masih sayang kamu, aku masih bisa pakai kamu. Saudara, pada saat itu, detik itu terakhir kalinya saya ngerokok.
saya diubahkan. Saya nggak pernah sama lagi, saudara. Pada waktu youth pastor saya tidak menuduh saya sama sekali, dan Tuhan sendiri tidak menuduh saya sama sekali. Saya alami yang namanya kemerdekaan yang Tuhan berikan buat kita. Berikan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Yesus nggak pernah tuduh orang berdosa. Yesus nggak pernah tuduh orang berdosa. Kebanyakan orang Kristen menghakimi orang lain yang masih kecanduan dengan kebiasaan buruk. Saya harap Alkitab saudara masih terbuka di Galatia 5. Mari kita lihat di ayat ke-13. Ayat 13. Saudara sudah sampai ya? Galatia 5 ayat 13. Dikatakan seperti ini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Luar biasa, luar biasa. Paulus mendeskripsikan bahwa kemerdekaan itu adalah seperti ini. Pada waktu kita mengasihi satu akan yang lain, pada waktu kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, pada waktu kita nggak pernah menyalahkan orang lain dan kita nggak pernah menyalahkan diri kita sendiri. Di situ kemerdekaan Kristen kita peroleh. Wah, luar biasa. Ada satu cerita, saudara, cerita terakhir. Di Yohanes pasal ke-8, saya cantumkan di sini, saudara. Yohanes pasal ke-8 dimulai dari ayat yang ketiga. Dikatakan maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Perhatikan ceritanya. Saya mau saudara bayangkan ceritanya. Oke, bayangkan ceritanya. Bayangkan ada drama di sini, saudara. Ceritanya seperti ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan saya suka versi bahasa Inggrisnya, saudara. Dikatakan berpura-pura tidak mendengar. Luar biasa. Yesus berpura-pura tidak mendengar. Dia membungkuk, dia tulis sesuatu di tanah, saudara. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri. Lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Sangat simpel. Saya mau kasih tahu di sini bahwa apa? Bahwa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara, mereka menyeret perempuan ini pada Yesus. Dan mereka tanya kepada Yesus untuk mencoba Yesus. Katanya, Rabi, apa yang harus kita lakukan kepada perempuan ini? Yesus nggak bilang apa-apa, dan kita bilang bahwa dia pura-pura nggak dengar, saudara. Dia nunduk, dia tulis di tanah, saudara. Bukan yang ngegambar, saudara. Gambar gunung, saudara, enggak. Dia tulis, saudara, dia tulis. Dan pada akhirnya orang-orang semua ini melihat, dan Alkitab katakan bahwa apa? Mereka terus-menerus menanya Yesus. Dan pada akhirnya Yesus berdiri dan dia bilang, siapa dari kamu yang tidak pernah berdosa? Lempari pertama. Dan dia bungkuk, dia tulis lagi. Kadang kita bingung, yang ditulis itu apaan sih? Betul kan? Dia tulis apaan? Ini yang ditulis apaan, saudara? Luar biasa. Saudara, banyak ahli Alkitab, saudara. Ahli Alkitab yang mengatakan bahwa yang ditulis oleh Yesus adalah 10 perintah Allah. So bisa bayangkan dia tuliskan 10 perintah Allah. 1, 2, 3.
Dan ada bagian saudara di mana di situ dikatakan jangan berbuat zina. Pada waktu Yesus tulis seperti itu, saya bisa bayangkan ada satu conviction. Saya percaya bahwa apa? Bahwa Roh Kudus tiba-tiba mengconvict mereka. Yang Alkitab tadi katakan Roh Kudus menginsafkan mereka. Roh Kudus mengingatkan mereka bahwa mereka juga orang berdosa. Saudara, Roh Kudus langsung masuk. Waktu dia baca ini, jangan berzina. Padahal yang mereka tangkap itu perempuan zina. Tapi firman Tuhan itu masuk ke dalam hati mereka, ke dalam pikiran mereka. Dan Roh Kudus berkata, barang siapa melihat seorang wanita dan memiliki nafsu kepadanya, orang itu sudah berzina. Saya mau track back lagi, saudara. Perempuan ini kedapatan ngapain? Berzina. Jadi lagi di tengah-tengah gituan, saudara ya. Betul ya? Lagi di tengah-tengah gituan. Lah, orang Farisi sama ahli Taurat ngapain di sini? Mereka akhirnya sadar, saudara, bahwa apa? Mereka barusan live show. Mereka barusan nonton live show, saudara. Dan mungkin, oke, apa kita tangkap sekarang? Ntar. Sekarang aja, sekarang pas itu pas. Ntar 1 menit lagi. Iya. 1 menit lagi. Mereka nontonin. So, luar biasa. Dan pada akhirnya tengah-tengah, saudara, ditangkap perempuan itu. In the first place, siapa yang berzina duluan? Coba perhatikan di sini. Dan Yesus, setelah dia menulis, setelah Roh Kudus berbicara dalam hati mereka, dia bilang, yang belum pernah berdosa, lempari perempuan ini. Dengan kata lain, kalau memang kamu belum pernah berzina sebelumnya, silakan lempari. Dan mereka langsung pergi. Mereka langsung pergi. Saudara bisa bayangkan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini menuduh, memberikan rasa bersalah kepada perempuan ini. Apakah kalau digituin perempuan ini gak akan berbuat dosa lagi? Dia akan terus-menerus jatuh dosa yang sama. Tapi lihat bagaimana cara Yesus mengatasinya, saudara. Dia, karena ini simbol dari kita, Tuhan, dan iblis. Siapa yang suka nuduh kita, saudara? Iblis, betul ya? Oke, yang suka memberikan tuduhan-tuduhan, kamu bersalah itu siapa? Iblis, betul? Oke, kamu bersalah, kamu berdosa, kamu gak layak, kamu gak pantas. Saudara, iblis terus-menerus, saudara, menuduh kita. Tapi responnya Yesus adalah apa? Dia pura-pura tidak mendengar. Wah, luar biasa. Yesus pura-pura gak dengar, saudara. Iblis ngomong apa? Wah, biasanya yang suka dengerin itu kita sendiri, ya. Kita ngerasa bersalah. Saudara, dan pada akhirnya saudara, Tuhan, apa sih yang Yesus katakan kepada perempuan ini? Dia katakan, hai perempuan, di mana mereka? Di mana orang-orang yang menuduh kamu? Di mana orang-orang yang menuduh kamu? Mana tuduhan-tuduhan itu? Dan perempuan itu bilang, gak ada, Tuhan. Terus Yesus bilang apa? Aku juga gak akan menghukum kau. Aku juga gak akan menuduh kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya mau tanya, saudara. Saudara pernah baca ayat-ayat selanjutnya di mana perempuan ini jatuh kedapatan berzina lagi? Enggak. Bebas. Kuncinya kan di situ. Kuncinya sangat sederhana, saudara. Jangan tuduh. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Luar biasa. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yesus berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Yesus gak berkata, pergilah dan merasakan perasaan bersalah itu seumur hidupmu. Dia gak katakan seperti itu. Kalau Anda mau dipulihkan pagi ini, kalau Anda mau dilepaskan, jangan terus-terusan menyalahkan dirimu. Saudara, lihat di sini, saudara, di Galatia 5, saudara, terakhir kalinya, ayat ke-16. Ayat ke-16. Paulus ngasih saran buat kita semua, saudara. Ini caranya kita lepas dari keinginan daging. Paulus katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh
maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Paulus katakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara sadar satu hal di situ, di kalimat itu, saudara, bahwa Paulus suruh kita untuk apa? Gimana caranya lepas dari keinginan daging? Hidup dalam roh. Lakukan the opposite. Lakukan sebaliknya, saudara. That's it. Nggak usah fokus sama daging kamu. Nggak usah fokus sama kesalahan kita. Oke? Kita fokus sama the opposite, saudara. Kita fokus sama lawannya. That's it. Kita harus miliki pandangan yang benar tentang kasih Allah. Saudara, saya mau tutup dengan ini. 1 Yohanes 4 ayat 10 katakan seperti ini. Inilah kasih itu. Ini Alkitab memberikan definisi tentang kasih, ya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kenapa masih banyak orang suka merasa bersalah, saudara? Karena kita selalu diajarkan bahwa setiap kesalahan ada hukuman. Dari kecil kita diajarkan bahwa setiap ada kesalahan kita harus dihukum. Oke? Para orang tua, perhatikan di sini. Kalau engkau terus-menerus menghukum karena kesalahan, saudara, anak saudara akan jatuh ke dalam hal yang sama lagi dan lagi. Oke. Saudara, miliki mentalitas seperti Yesus, bahwa apa? Jangan dituduh. Kasih tahu mereka itu salah. Dan katakan jangan berbuat dosa. Jangan bersalah. Jangan bikin kesalahan yang sama lagi. That's all. So lihat di Singapura buang sampah hukum, denda $500 gitu. Mau ngapa-ngapain denda gitu. So kita punya mentalitas kalau kita salah kita harus dihukum. 1 Yohanes 4 ayat 18 katakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saya mau kasih tahu pagi ini, yang saya mau saudara dan saya alami adalah kasih Allah yang sempurna, di mana kita dibebaskan dan kita dimerdekakan oleh kasih-Nya. Mari kita sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, saudara.